Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Kasman Renyaan, dosen tetap pada program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Banda Neira. Saya memiliki ketertarikan dan mengajar pada mata kuliah sejarah intelektual. Mata kuliah sejarah intelektual merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan di program studi pendidikan sejarah untuk semester 2, semester genap dengan bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini diharapkan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas akademik di bidang sejarah intelektual. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan pendekatan dalam kajian sejarah intelektual. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis peran intelektual dalam dinamika dan perubahan sosial, politik, dan budaya. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun kajian atau esai sejarah intelektual berdasarkan sumber primer dan sekunder secara kritis dan historis. Mata kuliah sejarah intelektual secara deskriptif bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman kritis terhadap perkembangan pemikiran serta peran intelektual dalam perubahan masyarakat sepanjang sejarah. Mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep dasar, pendekatan, serta ruang lingkup sejarah intelektual dan mengkaji bagaimana ide-ide serta wacana yang berkembang mempengaruhi dinamika sosial, politik, dan budaya. Kajian difokuskan pada tokoh-tokoh dan tradisi intelektual dari berbagai kawasan, termasuk dunia Islam, Barat, Asia, dan Indonesia. Mahasiswa juga akan dilatih menyusun kajian ilmiah berbasis sumber primer dan sekunder secara analitis dan histori. Pokok bahasan utama dalam mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa akan belajar tentang konsep dasar dan pendekatan sejarah intelektual. Pokok bahasan yang kedua, mahasiswa akan belajar tentang perbedaan sejarah ide, sejarah sosial, dan sejarah intelektual. Yang ketiga, mahasiswa akan belajar intelektual dan kekuasaan. Yang keempat, mahasiswa akan belajar tentang pencerahan Eropa dan kemunculan intelektual modernitas. Yang kelima, mahasiswa akan belajar tentang intelektual Islam dari abad klasik hingga gerakan reformis. Dan yang keenam, mahasiswa akan belajar intelektual kolonial dan intelektual anti kolonial di Asia dan Afrika. Yang ketujuh, mahasiswa akan belajar intelektual bangsa. Yang kedelapan, mahasiswa akan menganalisis teks, pemikiran, dan wacana sejarah intelektual. Dan yang terakhir, mahasiswa akan belajar terkait dengan teknik penulisan kajian sejarah intelektual. Berikutnya, sistem penilaian akhir. Untuk itu didasarkan pada komponen berikut. Yang pertama, komponen penilaian presentasinya ada kehadiran, tugas, UTS, dan ujian akhir. Kehadiran sebanyak 15%, tugas sebanyak 40% karena ada tugas individu dan tugas kelompok, dan ujian tengah semester atau UTS 20%, selanjutnya ujian akhir semester 25%. Kemudian bagi mahasiswa yang memperoleh nilai di bawah standar kompetensi akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan remedial guna mencapai nilai yang sesuai dengan kompetensi dan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Olehnya itu, salah satu topik dalam mata kuliah sejarah intelektual adalah yang nantinya saya bawakan di dalam materi pembelajaran terkait dengan intelektual bangsa dengan subtopik menakar pemikiran tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang pernah diasingkan di Banda Neira. Adapun metode pembelajaran dalam pertemuan ini menggunakan metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan wisata sejarah atau kunjungan langsung ke
rumah-rumah pengasingan tokoh bangsa yang ada di Banda Neira. Untuk itu, saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan jaga kesehatan supaya aktivitas belajar Anda bisa berjalan lancar, apalagi di musim hujan sekarang. Sebagaimana pertemuan kita minggu yang lalu, maka untuk pertemuan yang ke-12 ini kita akan belajar tentang intelektual bangsa. Fokusnya ada 4 intelektual bangsa yang diasingkan di Banda Neira. Gitu ya. Olehnya itu, pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada Anda, tolong perhatikan, simak baik-baik. Kalau ada pertanyaan nanti disampaikan sebentar. Yang paling penting Anda bisa menyimak mata kuliah ini dengan baik. Gitu ya. Paham ya? Oke. Olehnya itu, sebelum memulai proses pembelajaran ini, saya mengecek kehadirannya dulu. Muhlis, Ada Pak. Dinda. Oke, baiklah. Untuk itu, sebelum memulai proses pembelajaran ini, mari kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan yang ke-13 ini kita akan bicara tentang intelektual bangsa. Intelektual bangsa dengan sub pokok bahasa bagaimana menangkap pemikiran tokoh-tokoh nasional yang diasingkan di Banda Neira. Ada yang tahu siapa saja tokoh-tokoh nasional yang pernah diasingkan di Banda? Silakan. Saya Pak. Tokoh-tokoh yang diasingkan di Banda Neira itu ada beberapa. Salah satunya Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Dr. Cipto Mangunkusumo, Iwa Kusuma Sumanti. Oke. Ada 4 tokoh ya yang tadi sudah disampaikan oleh Muhlis. 4 tokoh. Yang pertama, yang sesuai dengan urutannya yang datang, yang pertama adalah Cipto Mangunkusumo, yang kedua Iwa Kusuma Sumantri, dan yang ketiga Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yang pertama adalah bagaimana mahasiswa memahami latar sejarah pengasingan politik di Banda Neira. Yang kedua, mendeskripsikan biografi dan pemikiran tokoh yang diasingkan. Yang ketiga, Anda bisa lihat bagaimana membandingkan pendekatan intelektual mereka. Dan yang terakhir, bagaimana menganalisis dampak pemikiran terhadap gerakan nasional pada masa kolonial dan pasca kolonial. Selanjutnya, perlu Anda ketahui bahwa 4 tokoh bangsa yang pernah diasingkan di Banda Neira jauh sebelum itu juga telah dilakukan oleh Belanda, mengasingkan tokoh-tokoh syarikat Islam yang nama-nama mereka Anda bisa lihat di situs Parigirante sana. Ada tokoh-tokoh syarikat Islam yang datang di abad ke-19, akhir abad ke-19, dan di awal abad ke-20 datang 4 tokoh yang berpengaruh besar terhadap lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, mengapa Banda menjadi tempat pengasingan? Yang pertama, Banda dulu menjadi pusat kolonial karena Banda punya rempah, pala, dan kulit. Itulah sebabnya di abad ke-17 Banda dijadikan sebagai daerah kekuasaan Belanda, yang kemudian Belanda menetapkan Banda sebagai daerah pemerintahan, gubernur jenderal. Berikutnya, VOC membangun benteng. Anda bisa lihat ada benteng Nassau, benteng Belgika, dan banyak benteng, ada sekitar 15 benteng yang ada di Banda. Itu menunjukkan bahwa kekuasaan dan pusat kolonial dulu ada di Banda Neira. Karena latar belakang Banda sebagai daerah
penghasil rempah pala. Berikutnya dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda setelah VOC bubar di akhir abad ke-18. Maka Anda bisa lihat kekuasaan diambil alih oleh Hindia Belanda, tetapi Banda masih dijadikan sebagai satu wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Perkebunan pala di Banda itu diambil alih oleh Belanda pasca kolonial VOC bubar. Banda dijadikan sebagai basis pengendalian politik dan ekonomi hingga akhir abad ke-19. Nah, awal abad ke-20 dan akhir abad ke-19, Banda dijadikan sebagai tempat pengasingan para tokoh nasional yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Mengapa Banda dipilih? Karena pertama letaknya strategi terpencil dan jauh dari kepulauan yang lain. Bangsa yang diasingkan di Banda Neira sesuai dengan priorisasi. Yang pertama, Cipto Mangunkusumo, Iwakusuma Sumantri, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir datang bersama setelah dipindahkan dari Ufendibul Papua, kemudian dipindahkan ke Banda Neira oleh perintah Hindia Belanda. Anda bisa lihat Cipto Mangunkusumo, tokoh kritis progresif Dr. Jawa yang melawan tirani, aktif di Budi Utomo tahun 1908 sebagai organisasi modern pertama yang ada di Indonesia. Kemudian dia keluar dari Budi Utomo dan membentuk gerakan politik yang namanya Indonesian Partai bersama Joyce Dekker dan Kiai Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional yang mengusung cita-cita kemerdekaan Indonesia. Jadi Indonesian Partai atau Partai Indonesia inilah gerakan Indonesia Merdeka itu dikampanyekan. Nah, bagaimana Cipto di Banda? Ini menarik. Yang dilakukan di Banda karena dia berdasarkan latar belakang pendidikannya adalah dokter, maka yang dilakukan Cipto di Banda yang pertama adalah membuka praktek gratis, pengobatan gratis kepada masyarakat Banda. Dia tidak pernah membayar. Dia meminta masyarakat silakan berobat, datang berobat ke rumahnya dan gratis. Berdasarkan latar belakang keilmuannya sebagai dokter. Berikutnya, meskipun dia di Banda, dia tetap konsisten mengkritik kolonialisme dan memperjuangkan keadilan sosial. Tokoh yang kedua, setelah Cipto Mangunkusumo datang di Banda, datang pula Iwakusuma Sumantri. Anda bisa lihat geografinya. Dia kalau tadi Cipto Mangunkusumo latar belakangnya adalah dokter, maka Iwakusuma Sumantri latar belakangnya hukum. Dia sarjana hukum yang kemudian datang di Banda, diasingkan di Banda Neira. Dengan latar belakang hukumnya dia bisa membantu masyarakat, mengadvokasi kepentingan masyarakat Banda yang ketika bersengketa dengan polisi Hindia Belanda di Banda Neira. Pemikirannya yang lebih pada mengadopsi pemikiran marxisme, namun tetap menjunjung nilai-nilai religi. Bahkan dalam satu kisah hasil temuan mahasiswa, ketika Iwakusuma Sumantri ada di Banda, dia yang paling taat beribadah di antara teman-temannya, di antara Cipto Mangunkusumo, Muhammad Hatta, Syahrir, dia yang paling religi. Dia menjadi penceramah di masjid yang ada di Banda Neira. Selanjutnya, tokoh yang selanjutnya adalah Muhammad Hatta yang lahir tahun 1902 1980. Nah, terakhir Sultan Syahrir. Nah, selanjutnya dialog pemikiran dan perjuangan. Mereka punya visi besar, visi bersama. Seluruh tokoh-tokoh pergerakan nasional, termasuk 4 tokoh besar yang pernah diasingkan di Banda Neira, tentang cita-cita kemerdekaan Indonesia. Di Banda Neira, mereka seringkali melakukan pertemuan rahasia. Rapat dilakukan secara rahasia pada malam hari, bergiliran di setiap rumah. Jadi ada yang rapat di rumah Syahrir, ada rapat di rumah Iwa, ada juga rapat dilaksanakan di rumah Cipto. Jadi ketika mereka bertemu, mereka mendialogkan bagaimana nasib
bangsa Indonesia agar bisa merdeka. Jadi meskipun di Banda Neira diasingkan di daerah terpencil, tapi mereka masih memikirkan bangsa ini yang hari ini kita nikmati. Berikutnya, pendidikan sebagai media perjuangan. Nah, ini yang dilakukan oleh Hatta dan Syahrir. Karena mereka punya dasar perjuangan adalah pendidikan, maka meskipun di daerah terpencil di Banda Neira, diasingkan di Banda, mereka masih memikirkan nasib dan masa depan pendidikan anak bangsa. Itulah sebabnya Hatta dan Syahrir mendirikan sekolah sore. Anda bisa lihat di rumah Hatta ada sekolah sore di sana, bekas sekolah sore. Jadi setiap tokoh pergerakan nasional memiliki peranan masing-masing. Kalau Hatta dan Syahrir itu membuka pendidikan, maka Cipto memberikan pendidikan praktek pengobatan gratis dan Iwa memberikan bantuan hukum secara gratis. Jadi masing-masing 4 tokoh ini punya jalan pikir yang berbeda dan tindakan yang berbeda. Kalau Hatta tadi melalui pendidikan, Syahrir melalui pendidikan, Cipto melalui dokter pengobatan, dan Iwa melalui bantuan hukum. Mereka berkontribusi besar atas perjuangan kemerdekaan Indonesia sekaligus menjadi mengabdikan diri di Banda Neira melalui jalan pikir. Nah, dampak pemikiran terhadap gerakan nasional. Gagasan mereka menjadi landasan perjuangan kemerdekaan. Jadi melalui pendidikan, advokasi hukum, dokter dan sebagainya menjadi landasan gerakan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta punya pikiran besar, bahkan menurut Profesor Hamadi, ketika Hatta ada di Banda Neira, dia telah memikirkan bagaimana pasal 33 tentang bumi, air, dan kekayaan alam di Banda. Itu sudah dipikirkan Hatta ketika ada di Banda. Ada mesin ketik yang ada di rumah Hatta itu menjadi saksi bisu bahwa dulu pernah gagasan besarnya tentang Undang-Undang Dasar 1945 ditulis di situ. Nah, ini sekedar refleksi. Yang pertama, apa peran tokoh pengasingan dalam mematangkan pikiran politik tokoh bangsa? Apa peran tokoh pengasingan dalam mematangkan pikiran politik tokoh bangsa? Kira-kira apa berikutnya, apa relevansi pikiran mereka dalam konteks Indonesia ini? Kira-kira apa relevansi pikiran tokoh besar tadi dengan Indonesia, kondisi Indonesia hari ini? Coba, silakan. Sekedar refleksi. Pertanyaan yang kedua, kira-kira apa relevansi pikiran mereka, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Cipto, Iwa dalam konteks Indonesia hari ini? Kira-kira apa relevansinya? Silakan, please. Peran tokoh pengasingan dalam mematangkan pemikiran politik tokoh bangsa itu misalnya peran penting dalam mencetuskan undang-undang sama proklamasi dan juga pembuatan yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda sampai sekarang. Sedangkan apa relevansi pemikiran mereka dalam konteks Indonesia hari ini? Contohnya salah satunya itu tentang gagasan koperasi yang sampai sekarang negara pakai namanya Koperasi Merah Putih dan Koperasi Simpan Pinjam. Itu gagasan dari salah satu tokoh yang diasingkan di Banda, yaitu Muhammad Hatta. Oke, baik, terima kasih. Penutup, tokoh intelektual pendidik bangsa Indonesia seperti Cipto Mangunkusumo, Iwa Kusuma Sumantri, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir merupakan pelopor nasionalisme yang tinggi menentang kolonialisme melalui organisasi politik, media massa, dan pengabdian kepada masyarakat. Organisasi politik, suara mereka lewat media, dan mengabdi kepada masyarakat. Mereka melakukan pengabdian tadi, yang pertama sesuai dengan latar belakang keilmuan mereka. Cipto Mangunkusumo dengan spesialis dokter, dia memberikan pengabdian
dokter pengobatan gratis, Iwa juga memberikan advokasi gratis kepada masyarakat. Hatta, Syahrir, mereka berjuang dengan dan mengabdikan diri dengan pendidikan. Di Banda membentuk sekolah sore. Keteguhan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan menyebabkan mereka berulang kali diasingkan. Jadi, karena konsisten, dari berjuang itu harus konsisten. Kalau mau diasingkan dan terasing, tetap konsisten. Karena Hatta, Syahrir, dan tokoh pergerakan nasional yang lain tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan. Andaikan mereka tidak konsisten, mungkin kita tidak akan mencapai kemerdekaan ini. Meskipun di Banda Neira, para tokoh ini menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda, mengenalkan nilai kebangsaan melalui pendidikan dan keteladanan. Jadi di Banda Neira, mereka mengenalkan pendidikan, mengajar anak-anak Banda, dan mengenalkan nasionalisme. Bahkan dalam satu kisah yang ditulis oleh Des Alwi tentang bagaimana Hatta mengenalkan nasionalisme Indonesia lewat perahu. Misalnya, dia membuat perahu dengan nama Perahu Indonesia, Pindahu Merah Putih. Maka ketika ditegur oleh Belanda, apa kata Hatta ketika itu? Dia tidak membuat perahu merah putih, tetapi dia membuat perahu namanya merah putih biru. Dasarnya apa? Warna perahunya adalah merah putih dan lautnya adalah biru. Jadi menurut Muhammad Hatta, perahu yang dia buat namanya merah putih biru. Itu filosofi nasionalisme yang dibangun Hatta melalui perahu. Berikutnya, gagasan-gagasan mereka itulah yang warisan intelektual mereka yang sampai hari ini kita kenal dan kita rasakan di Banda Neira. Apa saja? Misalnya, nama-nama desa yang ada di Banda itu mencerminkan nasionalisme dan Indonesia. Contohnya apa? Nusantara. Apalagi? Merdeka. Desa Merdeka. Apalagi? Diwarna. Apalagi? Raja Wali. Jadi desa-desa di Banda itu sebagai bagian daripada warisan intelektual Hatta, Syahrir, Cipto, dan Iwa Kusuma Sumanto. Makanya ada Desa Merdeka, Desa Nusantara, Desa Raja Wali, Desa Diwarna, dan karena kepentingan itulah bagi Hatta, Banda adalah Indonesia Mini. Pernah ada yang kata-kata Muhammad Hatta dan Sultan Syarif? Apa kata-kata terakhir Sultan Syarif di Banda Neira yang sampai saat ini relevan? Ungkapan Syarif sampai hari ini apa? Jangan mati sebelum ke Banda Neira. Awas, setelah ke Banda nanti. Itulah sebabnya karena pikiran besar Muhammad Hatta yang membekas sampai hari ini di Banda Neira, ada nama-nama desa yang Desa Nusantara, Raja Wali, Diwarna dan sebagainya tadi, maka orang Banda pun rela memberikan dua pulau besar, dua pulau kecil di ujung timur atas nama Hatta dan Syahrir. Itulah sebabnya ada Pulau Hatta dan ada Pulau Syahrir. Siapa yang dari Pulau Hatta? Siapa yang dari Pulau Syahrir? Dari Pulau Syahrir kan? Nah, itu diambil dari nama tokoh besar Muhammad Hatta dan Sultan Syarif. Oke, itulah tadi apa yang saya sampaikan. Sampai di situ ada pertanyaan, silakan. Silakan. Baik, pertanyaan saya di sini, bagaimana kita dapat mempromosikan ke masyarakat dalam partisipasi dalam pembangunan? Oke, Pembangunan bangsa. sesuai dengan pikiran Hatta, Syahrir. Ada yang jawab, silakan. Dari pikiran Hatta, Syahrir itu, kira-kira apa yang bisa kita kampanyekan? Yang kita kampanyekan apa? Untuk kepentingan bangsa dan kepentingan Banda. Begini, sebenarnya untuk mengkampanyekan itu juga sangat mudah sesuai dengan apa yang telah dilakukan Muhammad Hatta beserta Syahrir di Banda Neira.
yang namanya sekolah sore. Nah, itu juga kita sebagai mahasiswa dapat membuat gerakan itu ulang untuk membangun bagaimana pemikiran-pemikiran anak-anak di Banda. Nah, makanya kita berperan sebagai mahasiswa itu membangun kembali lagi sekolah sore yang sebagaimana telah dibangun oleh Muhammad Hatta dan Syahrir di Banda. Oke, jadi pikirannya karena pikiran pendidikan membangun sekolah. Nah, karena sekolah sudah ada, maka Anda harus memanfaatkan sekolah yang ada. Dan pikiran yang paling relevan untuk dikampanyekan yang tadi, soal kepariwisataan Banda, jangan mati sebelum ke Banda. Itu kata Bung Syahrir. Teladan Muhammad Hatta dan Syahrir salah satunya adalah soal disiplin. Jadi dalam satu kisah yang ditulis oleh Desalwi, bila Muhammad Hatta diundang oleh orang Banda, lalu dalam undangan itu waktunya tertunda, maka biasanya Hatta itu akan pergi, meninggalkan undangan itu. Jadi kalau ada pesta, diundang, kemudian pestanya molor, maka dia akan pergi. Apa hikmahnya? Ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat berharga. Olehnya itu, teladani Hatta, datang kuliah harus tepat waktu. Teladan yang kedua, yang tadi, membangun pendidikan untuk anak-anak pulang. Karena Hatta Syahrir sudah mengkampanyekan itu lebih dulu. Jadi ketika Anda ditugaskan KKN, PPL di tempat-tempat terpencil, Anda harus siap. Karena itu bagian daripada teladan yang sudah dilakukan oleh Hatta. Kalau Anda jadi guru, Anda harus siap. Meskipun di Pulau Run, Pulau Hatta, Pulau Syahrir, pulau dan pulau-pulau kecil yang lain, Anda harus siap ditugaskan di sana. Dan harus mengabdi setulus hati. Karena Hatta Syahrir Cipto Iwa juga mengabdi untuk orang Banda dan untuk bangsa ini sepenuh jiwa dan raga. Gitu ya. Teladan yang bisa diambil dari Hatta Syahrir Cipto soal disiplin waktu dan rajin membaca. Setelah membaca harus menulis. Dan untuk menulis harus rajin membaca. Gitu ya mahasiswa ya. Siap, Pak. Oke, itu saja pertemuan kita. Karena ini adalah pertemuan ke-13, ada dua kali pertemuan lagi, sudah ujian, maka saatnya kita akan sekedar refleksi jalan-jalan di rumah Hatta dan rumah pengasingan tokoh pendidikan nasional. Siap? Siap. Jadi ini rumah pengasingan Bung Hatta yang Anda sudah tahu setiap kali, tapi paling tidak ini menjadi pelajaran terkait dengan bukti Hatta pernah ada di sini, dan nantinya ketika Anda jadi selesai sarjana, Anda bisa jadi gate, Anda bisa menjelaskan kepada masyarakat. Dulu bekas sekolah sore yang di ruang belakang ini bekas sekolah sore yang dibangun oleh Hatta, bekas rumah yang ditinggali dulu Iwa Kusuma Sumantri, yang ketika dia ada di Banda. Distribusinya ada di sini 1929. Dia menempati rumah yang di depan ini, gitu ya. Inilah kita mau membuat praktek pengobatan gratis di belakang sana.